Welcome to SDN 16 Batanggasan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Halo Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Rati Permatasari Hardani, guru SDN 16 Batanggasan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Profil SDN 16 Batanggasan. SDN 16 Batanggasan terletak di pedalaman dataran tinggi perbukitan di ujung Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dengan jumlah murid tahun ini 24 orang, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dengan jumlah tenaga pendidik 5 orang guru kelas, 1 orang guru PAI, dan 1 orang kepala sekolah. Dulu sekolah saya termasuk sekolah yang terletak pada daerah 3T. Semenjak 2019, sekolah saya tidak lagi termasuk sekolah 3T karena sudah masuknya listrik. Sekolah saya termasuk sekolah kecil dengan fasilitas yang sangat minim, baik dari sarana maupun prasarana, seperti terbatasnya jaringan internet, infrastruktur jalan yang kurang bagus, buku pelajaran yang tidak mencukupi untuk murid, dan tidak adanya alat teknologi seperti infokus atau proyektor yang mampu menunjang pembelajaran di kelas dan peningkatan keterampilan literasi murid. Inilah sekilas tentang sekolah saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik dalam hal pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ampuh, yaitu kelas 5, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran berdiferensiasi kali ini menggunakan model Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC, di mana model ini cocok digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman membaca, menulis, memahami kosakata, dan seni bacaan, di mana ada beberapa fase yang digunakan dalam model pembelajaran. Yang pertama, fase orientasi. Yang kedua, fase organisasi. Yang ketiga, fase pengenalan konsep. Yang keempat, fase publikasi. Dan yang kelima, fase refleksi dan penguatan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid melalui model CIRC. Selamat menyaksikan. Inilah kondisi jalan menuju SDN 16 Batanggasan. Jika musim hujan, jalan ini akan dipenuhi genangan air dan juga lumpur. Jalan ini juga menjadi licin, jadi harus sangat berhati-hati untuk melewatinya. Latar belakang praktik baik ini dilakukan karena kurangnya minat baca murid, kemampuan murid dalam memahami isi bacaan, serta rendahnya motivasi murid dalam proses pembelajaran. Ini juga dipengaruhi oleh background murid yang berbeda, di mana sebagian besar murid hanya diasuh atau tinggal bersama nenek. Kurangnya pemahaman literasi murid juga dapat dilihat dari rapor mutu pendidikan sekolah yang rendah. Setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya banyak mempelajari bagaimana cara memberikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Setiap pagi, saya selalu membiasakan murid untuk berbaris di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun jiwa kepemimpinan dalam diri murid, serta menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air dalam diri murid, dan membiasakan budaya positif bersalaman sebelum masuk ke kelas.
Guru melakukan asesmen diagnostik untuk melihat kemampuan awal murid sebelum memasuki materi pembelajaran. Ice breaking ini dilakukan untuk memotivasi murid dalam pembelajaran dan mengembalikan konsentrasi murid untuk belajar. Untuk melatih kemampuan literasi murid, guru membiasakan murid membaca dan menulis tentang makna bacaan yang didapatkan murid di depan kelas. Guru membentuk kelompok dengan kegiatan presentasi kerja kelompok murid, sedangkan kelompok yang lain bertugas untuk menanggapi atau memberikan umpan balik dari kelompok yang presentasi. Guru memberikan penjelasan sebagai penguatan materi yang dipelajari hari ini dan melakukan refleksi bersama murid dan guru. Guru membagikan sticky note untuk murid dapat menuliskan refleksinya dan ditempelkan di depan kelas.